Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah beberapa tutorial berwudu. Tutorial berwudu yaitu melakukannya sesuai dengan rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah niat, yaitu niat dilakukan bersamaan ketika membasuh wajah. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi tadi niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Lalu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dari sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi dari sini sampai sini harus kebasuh. Lalu mengusap sebagian kepala. Selanjutnya yang kelima adalah mengusap kaki sampai mata kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi mata kakinya itu harus kebasuh. Lalu yang terakhir adalah tertib. Jadinya dari niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu harus urut. Lalu ada beberapa sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan. Lalu yang kedua adalah berkumur. Yang ketiga menghirup air ke hidung. Lalu yang keempat adalah mengusap seluruh kepala. Lalu yang kelima adalah mengusap bagian telinga. Yang keenam itu adalah menyisir jenggot bagi yang memiliki jenggot. Lalu yang ketujuh adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Lalu yang kedelapan adalah setiap yang dilakukan itu, rukun-rukun wudu yang dilakukan itu dibasuh sebanyak 3 kali. Lalu yang ke-9 adalah menyambung. Jadinya maksudnya itu wudunya itu disegerakan. Jadi dari awal sampai dari niat sampai membasuh kaki itu harus disunahkan selesai pada satu waktu itu juga. Nah, jika lebih hati-hati saat air mustakmal, dengan air mustakmal, karena jadi saat memakai keran, saat ingin membasuh wajah untuk kedua kalinya, jangan sampai air yang menetes di wajah ini sampai ke tangan untuk menampung air wudhu di keran itu. Jangan sampai, karena jika sampai ketetesan air wajah, maka air itu bisa menjadi air mustakmal. Lalu selanjutnya mandi besar. Nah, cara mandi besar itu yang pertama niat bersamaan dengan membasuh air ke seluruh bagian tubuh, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rukun yang kedua adalah yaitu membasuh seluruh badan. Nah, jadi rukun mandi itu cuma ada 2. Lalu hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama itu adalah jima. Apa jadinya? Ya, jima. Lalu yang kedua adalah keluarnya mani. Selanjutnya itu ada orang yang haid, orang yang nifas, orang yang melahirkan. Nah, itu wajib mandi. Jadi setelah melahirkan itu wajib mandi besar. Selanjutnya niat mandi. Kalau misalnya niat mandi besar untuk setelah haid, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla liraf'il haidil faradha lillahi ta'ala. Tayamum. Nah, tayamum itu memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah adanya uzur. Jadinya orang yang uzur itu maksudnya karena sakit yang emang tidak diperbolehkannya menyentuh air, itu boleh melakukan tayamum. Lalu jadi tayamum itu dilakukan pada saat masuk waktunya sholat. Jadinya zuhur, waktu sholat zuhur
lah waktu sholat zuhur itu langsung melaksanakan tayamum lalu langsung sholat zuhur. Nah nanti jika saat masuk waktunya sholat asar, jika walaupun belum batal tetap harus tayamum lagi, karena tayamum itu hanya bisa dilakukan sekali saat masuk waktunya sholat tersebut. Lalu yang ketiga adalah mencari air terlebih dahulu. Jadi jika tidak saat kekeringan terus kita sudah mencoba mencari air untuk melaksanakan ibadah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang keempat, berhalangan menggunakan air. Terus itu yang kelima adalah debunya itu suci, tidak lengket. Nah, kewajiban dalam tayamum itu ada 4. Yang pertama itu niat, lalu itu mengusap wajah. Jadi niat tentu saja dibarengkan saat mengusap wajah. Nah, mengusap wajahnya itu, jadi debunya itu sama seperti berwudu. Terus yang ketiga adalah mengusap kedua tangan dengan debu. Nah, mengusap kedua tangan dengan debu itu jadi seluruh tangannya ini kan ini debu dari tangan, kedua tangannya ngambil debu dulu ke tempat yang ada debunya, debu suci itu, lalu dari sini tuh ke bawah lalu masuk nih telapak tangannya nah yang ini sisa kan jempolnya masih ada, yang ini kan belum juga kebasuh sama debu, jadi diseret gini. Nah begitu juga dengan yang kiri. Lalu setelah itu tertib, tentu saja harus tertib. Selanjutnya adalah istinja. Nah, istinja menurut kitab Fathul Qorib itu hukumnya wajib sebab keluarnya air kencing dan air besar dengan menggunakan air atau membersihkannya. Jika tidak air, itu menggunakan batu dan benda yang sama dengan batu dari setiap benda yang keras atau padat dan suci, kesat dan tidak dimuliakan. Jadi maksudnya yang tidak dimuliakan itu seperti kan batu emas dimuliakan ya, jadinya disarankan tidak menggunakan batu emas. Lalu istinja itu syarat batu yang digunakan untuk istinja, yang pertama adalah benda najis yang keluar belum kering. Jadinya boleh melakukan istinja benda najis yang keluarnya itu belum kering. Lalu yang kedua adalah tidak berpindah dari tempatnya keluar. Jadi kalau misalnya mencret gitu tidak bisa untuk istinja. Lalu yang ketiga adalah tidak kedatangan najis lain yang bukan termasuk dari najis tersebut. Lalu sunnah hukumnya bagi orang yang buang hajat, yang pertama adalah menjauhkan diri dari kencing dan buang air besar di air yang tenang. Jadi jangan sampai buang air kecil atau buang air besar di air yang tenang. Lalu yang kedua adalah menjauhkan diri dari buang air kecil atau air besar di bawah pohon. Nah, jadinya tidak boleh ya. Lalu yang ketiga adalah menjauhi buang air di jalan yang digunakan untuk lalu lintas manusia. Nah, itu dijauhkan. Lalu selanjutnya adalah seorang buang hajat tidak berbicara sedang buang hajat. Jadi saat buang hajat itu jangan sampai berbicara. Lalu selanjutnya adalah tidak menghadap matahari dan rembulan. Nah, itu adalah beberapa dari pasal sesuci atau taharah.